Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala Babu ma yaqulu idza istaiqadha fil lail wa kharaja min baitih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita masih sama-sama diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Kita bisa duduk bersama bermujalasah di dalam rangka kita mengisi waktu yang terbaik, yang mana mudah-mudahan dengan duduknya kita di majlis ini, semua yang datang punya hajat dikabulkan Allah. Yang punya hutang dilunaskan Allah. Yang punya anak Allah jadikan anak-anaknya anak yang soleh-solehah. Yang punya rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Yang belum punya kerjaan, Allah kasih kerjaan yang halal barokah. Yang sudah kerja, Allah ganti rezeki yang haramnya jadi barakah. Allah tambahkan rezekinya rezeki yang barakah, amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam bab bangun tidur ya. Jadi kitab Al-Adhkar yang kita baca ini itu habis bab tentang masalah kamar, rumah dan tidur, itu nanti bahas masalah ibadah. Nah mungkin nanti pas masalah ibadah mungkin udah banyak pertanyaan tuh, insyaallah ya. Tuh. Ini kalau bahas masalah kasur udah paham dah. Udah tiap hari kita yang namanya ya di rumah di kasur tuh. Ya. Bab yang terakhir daripada bab ini dikatakan bab ma yaqulu idza staiqadha fil lail wa kharaja min baitih. Bab tentang apa saja yang dikatakan manakala seseorang bangun di malam hari dan keluar dari rumahnya. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah wa adamana fa'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala yustahabbu lahu, disunnahkan bagi seseorang. Ya, kalimat yustahabbu ya di sini ya bisa bermakna sunnah, bisa bermakna disukai, bisa bermakna dianjurkan ya. Yang jelas dalam hukum fikih kalau dibilang yustahabu berarti ma yusabu ala fi'lihi, dikerjakan berpahala, wala yu'aqabu ala tarkihi, tapi enggak dikerjakan kagak dosa. Itu namanya sunnah ya. Tapi menurut sebagian ahli usul, menurut ulama usul katanya yang namanya sunnah itu adalah ya suatu tuntutan dari Allah atau dari Rasulullah tapi tidak bersifat mesti ya. Karena pernah kejadian begini Pak, ada orang kita kasih tahu yang namanya sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak dosa. Yaudah kalau gitu Anda ninggalin aja nggak apa-apa, nggak dosa ini. Nah ini yang keliru ya. Makanya sebagian guru kita mengatakan begini, definisi sunnah itu adalah apa yang dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi. Tidak dikerjakan rugi ya. Emang sih nggak dosa, cuman rugi. Saya analogiin begini. Kalau nih pagi yang hadir dikasih duit sarang cepek. Cepek. Kira-kira saya mau tanya nih yang nggak hadir nyesel nggak? Besok bilang apa? Lu kalau ngaji ajak-ajak dong. Lu ngaji gak ngajak-ngajak, biaran enak aja nanti. Nyesel gak nggak datang? Nyesel. Itu baru 100.000, bagaimana yang dia dikasih sarang 1 juta? Bisa ngamuk dia lab group, bisa tuh langsung deh. Sama pahala gitu juga sama ya. Jadi sunnah itu apa tadi? Sesuatu yang dikerjakan berpahala, ditinggalin rugi gitu ya. Hanya sekedar nih pakai siwak ya. Hanya sekedar pakai siwak kan kecil banget, tapi siwak ini ada kurang lebih 30 manfaat. Masya Allah, 30 manfaat. Banyak apa dikit? Cuman segini 30 manfaat, nggak pakai rugi. Bahkan yang paling besarnya manfaat siwak
adalah mendapatkan redho dari Allah. Tuh ya. Mendapatkan redho dari Allah. Kita mau nyari redho Allah seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sedekah miliaran cuman pengen dapat redho Allah. Habis sedekah miliaran datang ke masjid berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Beliau menangis berharap agar amal sedekahnya yang miliaran itu dikabul sama Allah, diterima pahalanya. Pengen nyari redho Allah, mesti ngeluarin miliaran. Kita cuman modal ceban. Modal berapa? Ceban nih, siwak segini kecilnya, insya Allah dapat redho Allah subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, as-siwak matharatun lil fami wa mardatun lirrabb. Siwak itu bersihin mulut dan bikin Allah redho. Ya. Pernah kita jelaskan kemarin nih, orang kalau lagi sholat itu malaikat dengerin kita. Kalau mulut kita bau, apalagi bau filter sama Samsung tuh ya, malaikat nggak jauh. Ya. Malaikat apa? Nggak jauh. Ya. Makanya sebaik-baik yang kita taruh kantong apa? Siwak. Ya. Jadi kalau masih ngerokok boleh gak jadi imam? Nggak boleh ya. Matiin dulu rokoknya baru jadi. Ya masih ngerokok, masa mau jadi imam? Mati dulu rokoknya. Sama itu juga nggak boleh lagi sholat nyalain kipas angin, nggak boleh. Ya. Lagi sholat. Kalau sebelum sholat boleh. Kalau lagi sholat tulisin tuh ya, lagi sholat jangan nyalain kipas angin. Nah. Disunnahkan bagi seseorang idza staiqadha minal lail, apabila bangun di malam hari tuh ya. Fa kharaja min baitihi, kemudian dia pengen keluar rumah. Kalau zaman dulu yang namanya WC, yang namanya tempat buang air kagak nyambung sama rumah. Iya. Nah, paham kan ya Pak Haji? Saya ngalamin, cuman bukan di Jakarta, di Subang. Ya. Itu kalau kita di sono di Subang kayaknya nggak mau buang air malam-malam. Kenapa ya? Serem. Ya, rumah ke belakang sumur, belakang lagi baru tempat buang air itu. Ada lubang tuh, dibikinin lubang di situ. Jadi wajar kalau orang dulu keluar Pak bangun malam pengen wudu. Di mana wudunya? Di luar. Ya, nah ini Nabi kita Muhammad SAW kalau malam bangun wudunya di mana? Di luar. Nah Nabi an yanzura ila sama, Nabi mandang ke langit, Nabi ngeliatin langit. Jadi kalau bangun tidur, Nabi keluar rumah, Nabi pandang langit dulu. Wa yaqra'u al ayata, dan Nabi membaca beberapa ayat ya al khawatim ya. Wa yaqra'u al ayatil khawatimah, Nabi baca ayat-ayat yang di ujung daripada surat Ali Imran. Itu kebiasaan Nabi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Terus lagi Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Terus sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru, sampai habis sampai selesai. Nah, itu dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW setiap malamnya. Saban bangun tidur, keluar rumah, mandang langit. Nah, kalau kita sekarang kalau bangun tidur keluar rumah nggak? Keluar mau nyari kopi, mau nonton bola ya. Mau nonton bola jam 2 nih begitu ya itu. Kalau kita pengen mengamalkan ini, dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi kita Muhammad SAW ketika bangun dari tidurnya ya, sepertiga malamnya kok ada Nabi duduk. Nah, ini kebiasaan Nabi ya. Nabi tidur, Nabi duduk. Ya. Pasti tuh bangun tidur duduk. Nggak langsung bangun nggak? Ya. Pernah saya jelaskan kemarin ya, kalau orang tidur jangan apa? Jangan bangunnya lempeng begini. Tapi bangunnya apa? Miring dengan tumpuan tangannya.
Nah, ketika duduk, nah dalam riwayat sama, fanadhara ila sama. Di dalam rumahnya Nabi lihat ke langit-langit. Nabi baca ayat yang sama, inna fi khalqis samawati wal ardi, dan sampai selesai itu. Nah, pertanyaan kita, kenapa Nabi kalau bangun tidur, keluar rumah, bahkan pengen jalan keluar itu mandang langit? Ya. Pernah kita dengar ada hadis yang melarang doa itu ke langit. Ya, ada hadis. Ya, mungkin nanti para jamaah nemuin tuh, lu doa jangan begini, doa tuh begini. Ya, itu ada sebagian orang begitu. Ya. Ini khilaf di kalangan ulama. Ya, ini khilaf. Intinya jangan ribut masalah mau orang doa begini kayak mau begini. Semua benar. Ya, kita kan kadang doa begini, duduk. Ya, begini boleh, begini boleh. Ada yang melarang ke langit begini karena katanya Allah bukan di langit. Ya. Di mana Allah? Allah qarib, Allah dekat sama kita. Dalilnya apa? Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Kalau hambaku bertanya kepadaku, bilang sama hambaku, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menjawab doanya orang yang berdoa kalau dia berarti Allah dekat apa di langit? Apa maknanya dekat? Oh, berarti kalau Allah dekat, kita jangan masuk WC, ntar Allah ngikut. Nah, ini ngaco ini namanya ya. Pemahaman dekat atau pemahaman di langit itu bukan menunjukkan pemahaman hakiki. Ya. Allah dekat bukan Allah di sebelah kita, bukan. Tapi Allah dekat maknanya Allah sangat tahu bagaimana diri kita. Ya. Allah sangat tahu. Itu makna dekat dalam bahasa balaghahnya itu adalah kinayah anil qurbi. Adalah sebuah ungkapan kiasan akan taunya Allah sama kita. Makanya kalau kita punya teman, kan teman banyak. Ada yang namanya teman dekat atau sahabat karib. Ya, teman dekat. Saya mau tanya, kalau teman dekat itu duduknya nempel apa bagaimana tuh? Hah? Ini teman dekat aneh nih. Ini kalau aneh kemana-mana ditemenin sama dia. Sampai ke WC ditemenin sama dia berdua, Bu. Ini pemahaman yang keliru. Teman dekat itu adalah teman yang sangat tahu akan temannya. Tuh. Ya. Kita di sini tahu nggak nih tetangga duduk kita? Ya. Kan kalau di Jawa tuh biasanya kalau orang Jumatan tuh kan habis sholat sebelum sholat Jumat, sholat qobliyah atau tahiyatul masjid, salam-salaman ya. Apa sih fungsinya salam-salaman? Kadang orang udah jadi kebiasaan aja. Iya, assalamualaikum, salam. Semua disalamin ke kanan, kiri, belakang. Makna salam di situ adalah maknanya ta'aruf. Kalau bisa kenal. Salaman. Kalau kenal, salaman, gugurin dosa. Kalau kenal, salaman, gugurin dosa. Nah, kalau yang nggak dikenal, tanya. Dari mana, Mas? Gitu. Ya. Oh, saya dari Jakarta. Oh, Jakartanya mana? Oh, Jakartanya Pasar Buncit. Oh, di Pasar Buncit. Oh, saya pedagang pisang. Oh, boleh tuh. Nanti kalau bisa kirim pisang ke saya. Saya kebetulan pemasok pisang di pasar. Lah, akur banget ini. Jadi gak tuh? Berkah HP. Kenalan tuh. Jadi kalau kita salam-salaman jangan cuma salam. Kalau bisa kenalan siapa yang namanya, tinggal di mana itu. Ya. Jelas paham? Nah, itu makna yang sebenarnya ya. Jadi kalau kita salam itu bukan sekedar salam, tapi memberikan kesejahteraan, keselamatan, keamanan buat orang yang di kanan kiri kita. Itu makna ya, di balik sebuah lafaz. Jadi makna tadi Allah dekat, maknanya bukan Allah dekat sama kita, bukan. Maknanya Allah sangat tahu sama hambanya. Itu. Saking tahunya Allah, kita kadang-kadang nggak pernah minta, tapi dikasih sama Allah. Ya. Terakhir saya 2020 pernah nyoba begini. Kan Allah Maha tahu ya. Kita berdoa dalam hati. Ini bisa diamalin ya. Pengen makan nasi padang gitu. Ya, pengen bikin status WA gitu. Jangan Allah Maha tahu. Subhanallah, habis maghrib saya punya jamaah datang ke rumah. Assalamualaikum guru. Ada apa nih? Ini guru, ada nasi padang buat antum. Subhanallah. Doa kagak, bikin status WA kagak, tahu-tahu
dibawain. Kenapa kok bisa sampai tuh? Karena Allah tahu. Gitu. Jadi nggak usah pakai nyindir-nyindir di WA juga Allah tahu gitu. Kalau emang udah rezekinya dapat insya Allah. Kalau memang belum rezekinya nggak bisa tuh ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nah, yang kedua kebiasaan Rasul kalau bangun tidur, habis bangun tidur duduk Rasul pakai siwak. Nah ini dia. Ini yang jarang ya. Jadi pas bangun tidur Rasul pakai apa? Siwak, ngebersihin gigi. Di antara alasannya orang kalau tidur mulutnya wangi, ya wangi. Apalagi makan kebuli belum cuci mulut semalam, wangi kata Bu. Mau nyium bini juga segen kayaknya tuh ya Pak. Nih tuh subhanallah. Rasul saya mau tanya, Rasul mulutnya wangi gak? Wangi. Keringatnya wangi gak? Liurnya wangi gak? Masih pakai siwak gak? Tuh. Nyontohin buat kita. Rasul yang wangi aja masih pakai siwak, masih gosok gigi. Tuh. Rasul keringatnya wangi gak? Wangi. Masih pakai minyak wangi. Nyontohin nama kita. Yang udah wangi aja masih pakai minyak. Kita nggak mau pakai minyak wangi tuh. Ya. Nih kesini pada pakai minyak wangi belum nih? Hah? Belum punya kali. Saya jualan nih betulan. Nih nanti yang mau nanya saya kasih hadiah minyak wangi nih. Oh, kebetulan saya minyak wangi. Saya bawa minyak wangi. Kalau nanti setelah ngaji ada yang mau nanya selain santri ya, nanti saya kasih minyak wangi ya. Sunnah. Di antara sunnah pakai minyak wangi, satu yang pertama kalau dibagi nggak boleh nolak. Makruh hukumnya. Misalnya nih kita dibagi minyak wangi lagi asra qol ya Nabi salam alaika, dibagi nggak mau gitu. Udah wangi gitu nggak boleh itu. Udah wangi gitu nolak nggak boleh, makruh. Kenapa? Bisa nyakitin orang yang bagi minyak wangi. Takutnya begini nih yang bagi nih, ya dia nggak demen kali minyak wangi gua, bau nyong gitu. Atau enggak bau engkong. Yang kedua disunahkan kalau nerima minyak wangi itu nerimanya dengan telapak tangan begini, bukan dengan di sini. Ya, di sini. Jadi kalau kita dibagi minyak wangi bukan begini, tapi sunahnya apa? Gini. Di telapak. Jelas paham? Ntar abis di telapak mau digini-giniin boleh. Tuh. Ya. Mafhum? Ya. Nah ini sunnah ya minyak wangi ini. Ini nanti kalau yang mau nanya, nah dapat hadiah. Coba kalau nanya banyak sweet kali ya, sweet meratu atau sarang potek kali. Nah Nabi mandang ke langit, kata ulama tafakkuran fi ajaibil malakut. Nabi tafakkur tentang penciptaan langit. Ya. Kita kan yang namanya ibadah itu banyak ya. Ibadah banyak, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada sholat, ada puasa, ada yang ngaji. Nah kata ulama nih dalam hadis ya, tafakkuru sa'atan ya, berfikir sesaat ya. Berfikir tafakkur sesaatan itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Subhanallah. Berfikir sesaat lebih afdal, lebih utama daripada ibadah setahun. Kenapa pertanyaannya begitu? Karena dengan kita bertafakur bertambahlah keyakinan kita sama Allah. Ya. Satu hari ada seseorang nanya sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, apa sih tanda bukti adanya Allah gitu? Kalau kita kan dari kecil diajarin sama orang tua kita ya, Allah ada, wujud, kidam, bako. Pertanyaan kita, kalau kita yakin adanya Allah, bisa nggak kita membuktikannya dengan akal kita? Nah ini dia. Ya. Orang kalau ditanya, Allah ada nggak? Ada. Adanya gimana? Apa buktinya? Apa tandanya? Gimana ya? Dah pokoknya ada dah, kata orang tua gue ada. Imannya belum sempurna. Ya. Islam nggak Islam, cuman Islamnya belum sempurna. Imannya belum sempurna karena belum bisa buktiin adanya Allah. Nah Imam Syafi'i ditanya, apa bukti adanya Allah? Kata Imam Syafi'i, ya, kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Ya.
Jadi kalau kita lihat ada tai kucing, berarti ada apa? Kucing. Ya nggak mungkin ada tai kucing kagak ada kucingnya, mustahil. Ya. Adanya jejak orang yang berjalan menunjukkan adanya orang yang berjalan. Ya. Begitupun alam semesta, langit dan bumi, nggak mungkin kalau nggak ada yang menciptakannya. Mustahil alam semesta ini yang udah begitu luar biasa tercipta tanpa ada yang menciptakan. Mustahil itu. Nah kita punya cincin nih, cincin sekecil ini nih. Ada yang bikin nggak nih? Apa tahu-tahu dari gunung totok keluar langsung jadi begini? Udah diketan ya begitu? Enggak. Diapain dulu? Digerindak dulu. Diapa lagi? Dibikin iketannya. Baru ada cincin. Ada cincin yang bagus kayak begini menunjukkan ada tukang cincin. Ini kan dalil akli nih. Makanya tahun 2002 itu ada sebuah meteor kayak semacam asteroid, ukurannya 300 sampai 400 meter tahun 2002. Itu diperkirakan tuh asteroid akan nabrak bumi. Ya. Tapi subhanallah menjelang dekat itu asteroid dekat ke bumi ternyata hanya lewat. Padahal menurut hitung-hitungan nih ilmu fisika ini bakalan kena nih. Tapi subhanallah cuman apa? Siapa yang ngatur lewatnya tuh asteroid? Allah tuh ya. Nah ini dengan kita tafakkur alam semesta, kita tafakkur akan diri kita, ya, itu menambah keimanan kita sama Allah. Ya. Makanya penting belajar IPA, ya. Imam Hanafi, ya, itu pernah ditanya itu, ya, tentang apa bukti adanya Allah. Kata Imam Hanafi gini, ente tahu nggak tuh? Ya, itu ulat sutra itu makan daun. Jadinya apa? Sutra. Kambing makannya apa? Daun. Jadinya tai kambing tuh ya. Itu sapi makannya apa? Daun. Jadinya apa? Susu. Siapa yang berubah tuh? Allah. Yang berubah siapa? Allah. Apa ada kursusnya gitu? Nggak ada. Ya. Anak kambing baru lahir, ketika lahir langsung nyusu sama maknya. Siapa yang ngajarin? Allah. Nggak mungkin nggak ada yang ngajarin. Pasti ada zat yang mengatur itu semua, itu Allah. Ya. Nah, inilah luar biasanya ciptaan Allah. Makanya kalau orang bertafakur tentang ciptaan Allah, maka dia pasti akan mengenal sama Allah, akan kenal sama Allah. Tapi orang yang nggak bertafakur dengan ciptaan Allah, maka jauh dari kenal sama Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka kenal Tuhannya. Tuh. Nah itulah alasan kenapa Nabi kalau beliau itu bangun tidur keluar rumah itu beliau itu mandang ke langit, di antara alasannya karena beliau sedang bertafakur. Berapa lama tafakurnya? Sesaat. Tafakkuru saatan, bertafakur sesaat. Sesaat berapa lama sih sesaat? Ya sebentar, bisa semenit, bisa 2 menit gitu. Ya. Makanya orang yang udah dibukain sama Allah, kasyaf, dibukain ilmu rahasia alam semesta, dia bisa jawab semua pertanyaan manusia. Ya. Hatta cuman sekedar ngelihat diri seorang manusia dia tak tahu. Kayak Nabi udah dibukain sama Allah. Makanya suatu hari Nabi lagi duduk, tiba-tiba ada apa? Ada lalat masuk ke gelasnya. Tuh. Diapain sama Rasulullah? Dicemplungin. Sahabat tanya, kok dicemplungin ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sungguh di balik hewan lalat ada 2 sayap. Sayap kanannya sebagai obat, sayap kiri penawarnya. Saya mau tanya, Nabi baca di buku apa itu? Di buku IPA. Di buku sejarah alam ada di situ. Tahu dari mana Rasulullah? Allah. Nabi udah dibukain rahasia alam semesta. Ya. Sampai ada seseorang sahabat kejilat ame anjing makannya, gelasnya, wadahnya. Di zaman Nabi banyak anjing. Nah itu salah satu wadah sahabat dijilat ame anjing. Kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian bejadanya dijilat ame anjing, cuci 7 kali.
Yang pertama pakai yang 6 pakai apa? Pakai air, yang terakhir pakai apa? Pakai tanah. Tuh. Nah dulu sahabat sami'na wa ta'na nggak pakai tanya. Nah sekarang ternyata dibuktikan, walaupun itu gelas yang dijilat sama babi, sama anjing atau najis mughalazo itu dibersihin pakai sabun, nggak menghilangkan sama sekali mikroba yang ada di liurnya anjing tadi. Nggak hilang tuh. Mau pakai sunlight, sunsil semua, pakai apa lagi tuh? Daya, mau pokoknya dibersihin bagaimana kagak hilang. Hilangnya pakai apaan? Tanah. Tahu dari mana Nabi? Dari Allah. Tuh. Dibukain rahasia tuh semua. Ya. Makanya kalau kita udah dapat yang namanya ilmu laduni tadi tuh, semua pertanyaan bisa kita jawab. Tuh. Sampai kemarin kita bahas tuh rahasia nangis, ya. Rahasia nangis. Ternyata subhanallah, ulama nyuruh kita banyak-banyak nangis. Ternyata tangisan itu bisa menggugurkan atau mengikis penyakit hati. Ya. Jadi kalau penyakit hati itu kita banyak ya, kalau di hati kita udah banyak penyakit, cirinya susah nangis. Ya. Kan kalau orang sehat, kalau makan keluar, ya. Kalau orang kencing sehat, minum keluar. Nah sekarang saya mau tanya, nih air mata udah berapa lama nggak keluar? Kalau orang nggak keluar air mata, berarti masuk doang kagak keluar. Berarti orang itu kagak sehat. Apanya nggak sehat nih? Hatinya. Ciri hati sehat adalah tiap hari pasti nangis. Ya. Ini ya ilmu yang dibuka sampai para aulia ini tuh ya. Nah, jadi kalau misalnya ciri orang sehat buang air setiap hari gitu. Pagi ya kan ke jamban tuh ya. Orang dulu kemana tuh pagi? Ke jamban tuh ya. Nggak boleh buang air di kali, nggak boleh orang dulu. Kenapa? Kasihan lelenya bapak kita itu dulu lele. Merah lele ya. Tuh kan di Ngempang dulu buang air di mana? Di Ngempang. Kalau di kali diomelin tuh. Sehat tandanya tiap hari buang hajat tuh. Nah kalau ada orang seminggu nggak buang hajat, tandanya orang itu sakit. Sama orang yang punya mata tapi mata tersebut tidak mengeluarkan air mata, maka orang tersebut ditandakan sakit hatinya. Itu ya. Keras dia punya hati. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ada pertanyaan. Bagaimanakah hukum berdoa menghadap langit? Nah, ini kita bahas ya. Kalau orang doa kan jelas begini. Ini doa caranya ada yang begini, ada yang begini. Tapi yang jelas ke atas apa ke bawah? Ulama mengatakan ya madhab Syafi'i atau jumhur ulama madhab Syafi'i mengatakan bahwa yang lebih utama doa di luar sholat itu ngangkat pandangan ke langit. Ya, jadi kalau kita doa begini, gitu. Sebagian ya pandang ke langit. Tapi Imam Ghazali ini mata Syafi'i juga mengatakan justru la yarfa'ad da'i basarahu ilaiha. Jangan angkat ke langit ini, tapi begini itu. Nah, ini dua mazhab ini. Jumhur mazhab Syafi'i ke bawah, ke atas. Ya. Tapi Imam Ghazali enggak, Imam Ghazali ke bawah. Makanya kalau ada orang doa pandangannya begini, ini berarti mengikuti kebanyakan mayoritas mazhab Syafi'i. Tapi kalau orang doa begini, berarti mengikuti Imam Al-Ghazali itu ya. Jadi kita tahu kayak orang sholat nih, sholat Allahu Akbar, tangannya begini, oh ini mazhab Syafi'i. Satu ini. Oh dua, begini, oh ini Imam Ghazali nih. Jadi kalau yang tangannya dua begini Imam Ghazali. Kalau gini oh gini, Prabowo gini. Prabowo Sandi gini. Dua gini nih gitu ya. Tuh. Ada yang begini. Ya begini boleh itu ya. Ah, itu. Jadi beda antara Imam Ghazali, Nah, kenapa Imam Ghazali kok ke bawah begini? Ini menandakan kita khusyuk. Ya, ciri khusyuk itu nunduk. Kayak orang kan lagi depan raja begini tuh. Ya, makanya orang sholat nggak boleh ngadep depan, apalagi ngadep ke atas begini. Allahu Akbar begini. Nunduk ini tuh. Nunduk ciri khusyuk. Ya. Sering nih kalau acara maulid misal, lagi acara maulid kan biasanya kan ada qori tuh. Ini banyak orang kalau pas lagi qori baca Quran ngobrol. Boleh nggak? Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran,
Idza quri'al Qur'an fastami'u. Allah bilang, Allah suruh. Allah suruh wajib apa sunnah? Wajib. Fastami'u lahu. Dengerin. Wa ansitu, simak tuh baik-baik. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ya. Berarti haram hukumnya kalau ada orang baca Quran dia ngobrol. Nah, gimana ciri orang yang khusyuk ketika dibacakan Quran nunduk gini tuh? Ya. Lagi baca rawi ngikutin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi kepada qari bismillahirrahmanirrahim nunduk. Nyimak tuh, ya. Orang ngajak ngobrol. Dengerin tuh gitu. Ya. Jelas ya. Jadi kalau lagi baca Quran kita diem. Nah, cirinya khusyuk nunduk begini tuh. Ya. Gitu. Wa qala al-qadiyat, berkata Imam Qadiyat, wa ikhtalafu fi karahati raf'il basar ila sama' fi du'a fi ghairi shalah. Ya. Kata Imam Qadiyat, ulama beda pendapat tentang hukum makruh ketika mengangkat pandangan ke langit ketika berdoa di luar salat. Ya. Kalau dalam salat jelas, dalam salat sepakat nunduk. Allahu akbar. Mandang tempat sujud bukan begini. Tuh. Ya. Dan dianjurkan berdoa di 3 tempat pas akhir tahiyat, ya. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil terus itu. Yang kedua ketika sujud terakhir, ya. Yang ketiga setelah salam ba'da shalah. Nah, itu dianjurkan kita berdoa. Nah, jadi kalau dalam salat udah jelas, pandangan pasti ke bawah. Apalagi pas tahiyat nih, pas tahiyat akhir nih kadang orang jarang ngamalin nih. Pas tahiyat asyhadu alla ilaha illallah. Pas illallah matanya ke sini tuh. Ya. Bukan ke sini lagi, udah pindah ke sini tuh, ke telunjuk. Gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah tuh. Ya. Nah, kemudian wajawazahul aktsarun, tapi kebanyakan ulama membolehkan doa ngadep langit setelah sholat. Adapun Imam Bukhari, nah beliau punya pendapat khusus dalam kitab sahihnya. Beliau mengatakan dalam kitabnya bab tentang raf'il basar ila sama, bab khusus tentang menghadap langit ketika doa. Jadi Imam Bukhari termasuk membolehkan. Ya. Makanya Habib Umar kadang kalau lagi doa, wa bihi fanzur ilaina, itu ngadap langit. Watina itu kenapa ngadap langit? Karena memang boleh. Ya. Kayak kita nunjuk begini, asyhadu an la ilaha illallah, kan gitu. La ilaha illallah. Nunjuk begini bukan berarti Allah di mana? Di atas. Tapi menunjuk begini menunjukkan Allah Maha Tinggi. Ya. Jangan disalahin ya. Oh gini, oh Allah berarti di langit, bukan. Masa begini? Pasti kan bagaimana? Begini itu ya. Tuh. Nah, dalil yang terakhir yang paling kuat, Al-Qur'an sendiri mengatakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa, apakah mereka tidak melihat, nah tidak melihat kepada langit, bagaimana langit ditinggikan tuh ya. Nah, jadi boleh kita kalau doa menghadaplah langit ya. Emang ini pernah kejadian begitu ya. Ada saya lagi ngaji, ada orang tua bab masalah ini dibilang begini, Ustadz nggak punya ilmu katanya kalau di doa begini. Udah ngecam, udah menghukumi orang nggak punya ilmu cuman gara-gara doa begini, kan kacau. Ini masalah khilaf, masalah beda pendapat, jangan diperkeruh ya. Kalau kata guru saya, ilmu kita belum buat nyalain orang, ilmunya masih dikit soalnya. Ilmunya kita belum bisa buat, ilmu kita buat diamalin doang. Maka jangan menyalahkan amaliyah orang lain tuh ya. Bisa jadi benar tuh itu. Nah, ini diriwayatkan daripada Al-Faqih, yaitu Imam Abu Laits dalam kitab, ada Imam Laits dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ini ada kisahnya sebenarnya. Suatu hari salah seorang sahabat ya bernama Atha bin Abi Robah dan Ibnu Umar mengunjungi Sayyidah Aisyah ya, setelah Rasulullah wafat. Kemudian fasallamna alaiha, kami salam kepada Sayyidah Aisyah, faqalat man haula, siapa itu?
Ya, ini menunjukkan bahwasanya Siti Aisyah setelah Rasul wafat kagak nemuin orang langsung, tapi di balik apa? Di balik tirai. Fakulna Abdullah bin Umar wa Ubaid bin Umair. Nah, katanya saya ini adalah Abdullah bin Umar dan Ubaid bin Umair. Kata Sayyidah Aisyah, marhaban bika ya Ubaid bin Umair, malaka la tazuruna. Ya Ubaid, kata Siti Aisyah, kenapa ente kok jarang banget kemari gitu. Nih, kalau ada orang ngomong, Ustadz kok jarang banget kemari sih, sering-sering nape gitu. Ini jawabannya. Kata Ubaid, zur gibban tazdad hubban. Kata Rasulullah, kalau main tuh jarang-jarang, entar timbul kecintaan tuh ya. Jadi kalau kita main ke rumah orang jarang-jarang, entar timbul kangen, timbulnya rindu, main tiap hari. Apa kata teman kita? Lu lagi. Bener gak? Ya. Mainnya jarang-jarang, sebulan sekali, kalau nggak 2 bulan sekali, ya tuh. Ya kan kita rindu nih, sebenarnya saya lagi kurang sehat sebenarnya, tapi subhanallah ngaji sebulan sekali, libur lagi. Ya kan orang udah rindu pengen ketemu kan gitu. Nah kata Nabi, zur gibban tazdad hubban. Makanya saudara kalau deket bau. Ribut mulu. Tapi kalau jauh aja dah, kangen dah. Lu kapan mau kemari? Kemarin dekat dikata-katain mulu. Tuh. Coba dah ya. Makanya kita Bapak hadirin sekalian, kalau kita punya masalah sama orang dekat kita, coba pindah. Ya, pindah coba. Ya, dari Al-Abror ya, pindahlah ke Citayam gitu. Ntar ditanyain, nah, lu kapan main kemari? Gue masak ikan peda sama sayur asem nih. Enak banget tuh. Tuh gara-gara jauh tuh. Bahkan ada sebuah pepatah Arab, akrab. Orang deket tuh kayak kalajengking. Orang deket kayak kalajengking. Kenapa dikatakan kayak kalajengking? Depannya matok, belakangnya matok tuh. Alhamdulillah. Faqala Ibnu Umar, da'una min hada. Ya, hadithna bi'ajabi ma ra'aiti min Rasulillah. Nih, cakep nih. Kata Abdullah bin Umar, wahai Sayyidah Aisyah, tolong ceritakan buat saya apa yang paling ajaib, yang paling luar biasa yang kau pernah lihat dari Rasulullah. Apa kata Siti Aisyah? Kullu amrihi ajib. Semua perkara Rasulullah luar biasa. Tuh, ajib. Ya. Ini omongan istri tentang suami ya gitu. Kalau kita kan lain ya. Gimana laki lo? Lit. Ini muji Rasulullah, kullu amrihi ajib. Setiap urusannya luar biasa. Tuh. Tapi ada satu cerita di suatu malam ketika Rasulullah giliran di rumah saya. Tuh. Bahasa beliau cakep. Hatta al-saqa jildahu bijildi. Ketika kulitku dan kulitnya sudah bersentuhan. Ya, maksudnya nih gilirannya Sayyidah Aisyah. Faqala, Rasul tahu-tahu bilang begini. Ya Aisyah, ya, ata'dhanina li an ata'abbad li Rabbi? Apakah kau izinkan aku untuk aku menyembah Tuhanku saat ini? Apa kata istrinya? Qultu wallahi inni la uhibbu qurbak. Ya Rasul, saya senang banget dekat-dekat dengan engkau. Ya, wala uhibbu hawak, aku senang dekat dengan engkau ya Rasulullah tuh. Jadi Sayyidah Aisyah nggak mau juga sebenarnya pisah sama Rasulullah. Cuman tadi ya yang namanya istri seorang nabi ya mengikhlaskan Rasulullah. Faqama ila kirbah, Rasul habis itu mendatangi tempat air, wudu dan sholat. Nah ini yang luar biasa. Kata Siti Aisyah ketika malam itu beliau sholat, beliau menangis. Keluar air matanya sampai membasahi pangkuan Rasulullah. Jadi sholat itu air mata ngalir deres sampai pangkuan ini basah dengan air mata. Summa ittaka ala shikkihil aiman. Abis beliau sholat rapi, beliau rebaan. Wa wada'a yadahul yumna, beliau taruh tangan kanannya di bawah pipi yang kanan. Begini Rasul tidurnya. Ya, sebagai bantalan. Ya. Nah, ketika lagi tidur beliau menangis. Hatta ra'aitu dumu' balaghatil ard, sampai saya lihat itu yang namanya air mata membasahi bumi. Jadi lagi sholat nangis, duduk nangis, tiduran nangis tuh. Nah ini kebiasaan Bilal. Summa atahu Bilal, abis itu Bilal datang.
Ya ini Bilal kan azannya pertama. Kalau subuh azan 2 kali. Azan pertama Bilal, azan kedua Abdullah bin Umi Maktum. Habis Bilal azan sebelum subuh, Bilal kebiasaannya bangunnya Nabi. Ya Nabi, bangunnya Nabi. Ya Rasul bangun gitu. Kan Nabi tadi tidur tuh. Ya. Qala, tapi Sayyidina Bilal lihat Rasul lagi nangis. Apa kata Bilal? Lima tabki ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan dosamu sudah diampuni sama Allah. Kenapa masih nangis tuh? Ya. Apa kata Rasulullah? Ya Bilal, afala akunu abdan syakura? Apakah aku enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah, ini Nabi nangisnya bersyukur. Kalau kita nangisnya sedih. Ya Allah, bini udah nggak ada ya Allah. Sekarang hidup sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, nyiapin sarapan sendiri, tidur sendiri. Kapan punya bini lagi? Nangis panjang tuh. Lah kasihan si Fulan, ya Allah, si Fulan. Jadi kalau Nabi nangisnya syukur, kalau kita nangisnya sabar. Itu bedanya di situ tuh. Sampai kemudian wa malila abki. Ya, bagaimana aku tidak menangis wahai Bilal? Turun malam hari ini sebuah ayat, inna fi khalqis samawati. Ternyata itu malam turun ayat surat Ali Imran yang tadi dibaca. Kemudian Rasul setelah baca ayat bilang begini, wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celaka orang yang baca tuh ayat tapi tidak merenungi tentang ayat itu. Ya. Nah, ini pelajaran besar buat kita bahwasanya ya apa yang diciptakan Allah kagak ada yang sia-sia, ya nggak ada yang sia-sia. Ya. Coba saya mau tanya nih ya, nih buat TR dah ya. Tahu andeng-andeng tahu tai lalat tahu? Nah, fungsinya apa? Kenapa kok ada orang ada tai lalatnya gitu? Nah pertanyaannya fungsinya, kata Allah nggak ada yang sia-sia. Kutil fungsinya apa? Ya tai lalat fungsinya apa? Tuh ada nggak fungsinya? Pano ada pano, tahu pano? Masih ada panoan jadi udah nggak ada sekarang kali ya? Hah? Dulu kalau kita punya temen tuh belakang udah kayak macan sini. Mungkin fans Jack Mania kan nih. Ada pertanyaan tuh, itu pano fungsinya apa? Itu gara-gara pano. Itu ada ribuan orang kerja di pabrik Kalpanak tuh. Itu gara-gara apa tuh? Pano. Coba nggak ada pano, ada nggak Kalpanak? Nggak ada. Jadi gara-gara pano orang pada hidup tuh. Itu baru pano. Nah sekarang pertanyaannya apa tuh? Fungsinya apa tuh? Tai. Nah bulu ketek ini. Ini bulu ketek nih. Kenapa ada bulunya? Bulu kemaluan. Kenapa ada bulunya? Apa fungsinya? Coba pikirin itu. Ya. Ini perkara-perkara remeh yang kita sepelekan. Ini kita pikirin agar menambah keimanan kita kepada Allah. Agar bersyukur kita nih. Kita punya alis nih. Ini alis kita nih ya. Coba kalau nggak punya alis, ya Allah. Bukan serem, bukan lihat tuyul, bukan ya. Air yang turun masuk ke mana? Ke mata. Tuh kan disaring dulu di sini. Air kan keringetan nih. Keringetan kesaring dulu, ada bulu mata, subhanallah, enggak ada yang sia-sia. Bulu hidung, ada yang bulu hidung, ada yang gondrong kan sampai keluar-keluar tuh, ada kan tuh. Itu fungsinya apa? Itu. Maka jangan dicabut, tapi diapain? Digunting, kumis dan sebagainya itu. Maka kata Nabi, celaka orang yang baca surat ini tapi tidak merenungkan maknanya. Dan yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW punya kebiasaan kalau bangun dari tidur tahajud. Ya, ada yang nanya, Ustadz kalau tahajud mesti tidur nggak? Mesti. Kalau nggak tidur namanya bukan tahajud, tapi sholat malam atau sholat witir. Walaupun cuma sekelipan doang, terus bangun terus sholat, namanya sholat tahajud. Nah, Nabi baca doa. Nah ini doanya. Nanti dikirimin Ustadz Arfan, nanti saya kirimin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Allahumma Rabbana lakal hamdu anta qayyimu samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta maliku samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nuru samawati
wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu wa qauluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lam bihi minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta wala haula wala quwata illa billah. Nah ini namanya doa sholat tahajud. Kalau sholat duha kita tahu dah Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwatuka dan sebagainya. Nah ini doa sholat tahajud. Nah ini kita baca ya. Ini nggak pakai ijazah lagi udah, karena semua hadis yang diriwayatkan ulama sudah langsung ijazahnya dari Rasulullah. Tapi kalau kita dapat doa dari seseorang ulama, kalau doanya bagus kita baca, pahalanya dapat. Cuman berkahnya enggak. Karena berkah itu dari ijazah. Tapi kalau kita baca doa Nabi enggak perlu ijazah, berkah insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa